Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 siklus, yakni siklus air, siklus karbon atau oksigen, siklus nitrogen, dan siklus fosfor. Langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama mengenai siklus air. Siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air seolah-olah tak pernah habis. Dapat kita lihat di layar bahwa sirkulasi air ini dimulai dari lautan. Air di laut kemudian mengalami evaporasi. Evaporasi terjadi karena adanya sinar matahari yang memberikan energi panas, sehingga terjadi penguapan air laut atau evaporasi. Pada proses evaporasi terjadi perubahan bentuk air yang awalnya cair menjadi uap air. Uap air ini lama-kelamaan akan berkondensasi membentuk awan. Kemudian awan tertiup ke daerah pegunungan. Saat awan jenuh dengan uap air, maka uap air akan diubah menjadi titik-titik air dan kemudian menjadi hujan. Air hujan turun ke bumi. Kemudian air hujan mengalir di permukaan tanah, yang selanjutnya air hujan akan mengalir ke laut dan terjadi kembali proses evaporasi tadi. Begitupun seterusnya. Pembahasan yang selanjutnya adalah siklus karbon atau oksigen. Siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Selama siklus karbon, hewan dan tumbuhan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi sel, dan tanaman menghilangkan karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Seperti gambar yang tertera di layar, bisa kita lihat bahwa karbon berasal dari proses pembakaran atau dari aktivitas manusia, dari pernapasan seluler, dan dari peristiwa penguraian atau pembusukan. Karbon dioksida kemudian berkumpul di atmosfer yang kemudian akan ditangkap atau diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis atau fiksasi dari karbon dioksida. Hasil dari proses fotosintesis yakni glukosa, di mana glukosa ini dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan yang herbivora. Bersambung ke pembahasan yang selanjutnya adalah siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan juga hewan. Seperti gambar yang ada di layar bahwa kita lihat sumber nitrogen ini ada di udara atau atmosfer dalam bentuk N2. Pertama, N2 yang ada di atmosfer akan difiksasi nitrogen oleh bakteri yang ada di akar. Contohnya, bakteri akar yang ada pada tanaman kacang-kacangan. Kedua, oksigen yang ada di atmosfer akan diambil oleh bakteri fiksasi nitrogen untuk melakukan proses amonifikasi, yakni perubahan N2 menjadi NH4, atau dinitrogen menjadi amonium. Dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai siklus fosfor. Siklus fosfor dapat didefinisikan sebagai siklus biogeokimia yang memberikan gambaran tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer termasuk juga biosfer. Berdasarkan gambar di layar bisa kita lihat bahwa sumber fosfor alami itu adalah batu. Kemudian batuan mengalami pelapukan dan berubah menjadi tanah, sehingga kandungan fosfatnya berada di dalam tanah. Kemudian fosfat diserap oleh tanaman dan tanaman tersebut dikonsumsi oleh hewan, sehingga fosfatnya berpindah ke hewan. Dan hasil sekresi zat sisa berupa fosfat tadi, zatnya ini kemudian kembali ke dalam tanah yang nantinya akan terbawa ke laut. Selanjutnya akan mengalami pembatuan atau terjadi proses sedimentasi di laut. Lama-kelamaan batuannya terangkat dan menjadi batuan yang ada di bumi, dan nantinya akan mengalami pelapukan kembali. Demikianlah pembahasan saya mengenai 4 siklus tadi. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan, mohon dimaafkan.
Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.